Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida dengan NIM 20121100096 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah YIN Palangkaraya kelas 2B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Sabarudin Ahmad SSY MH. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi-materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Baik, langsung saja ke pembahasan. Materi pertama yaitu tentang Pengantar Hukum Indonesia. Apa sih Pengantar Hukum Indonesia itu? Dan apa perbedaan antara Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum? Pengantar Hukum Indonesia itu lebih memperkenalkan secara umum atau secara garis besar mengenai dasar-dasar hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, atau lebih kita kenal dengan hukum positif. Adapun perbedaan antara Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum adalah Pengantar Ilmu Hukum itu mempelajari hukum lebih luas beserta hal-hal yang melingkupinya. Sedangkan Pengantar Hukum Indonesia itu lebih ke arah mempelajari hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang penggolongan hukum atau klasifikasi hukum. Hukum itu dapat digolongkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada hukum menurut sumbernya, yaitu undang-undang, traktat, hukum adat atau hukum kebiasaan, dan jurisprudensi. Yang kedua ada hukum menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga ada hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum agama. Yang keempat ada hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang, dan hukum asasi atau hukum abadi, yaitu hukum yang berlaku dimanapun tanpa mengenal batas waktu, tempat, keadaan, dan zaman. Yang kelima ada hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formil. Yang keenam adalah hukum berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang sifatnya memaksa dan hukum yang sifatnya mengatur. Hukum yang sifatnya memaksa itu artinya dimanapun keterikatan hukum itu tidak dapat dikesampingkan. Sedangkan hukum yang sifatnya mengatur itu artinya adalah hukum itu bisa dikesampingkan apabila pihak-pihak yang berkepentingan itu mengkehendakinya. Selanjutnya materi ketiga yaitu teori perundang-undangan. Apa saja asas-asas peraturan perundang-undangan? Yang pertama ada asas legalitas. Artinya suatu perbuatan itu tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Yang kedua ada asas lex posterior derogat legi priori, yaitu perundang-undangan yang dibuat oleh aparat pemerintah yang lebih tinggi maka kedudukannya akan lebih tinggi pula. Yang ketiga ada asas lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu. Yang keempat ada asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal khusus mengesampingkan perundang-undangan yang mengatur hal umum. Adapun hak uji undang-undang, yang pertama ada pengujian materi atas muatan undang-undang, itu disebut dengan pengujian material. Yang kedua ada pengujian atas pembentukannya, itu disebut dengan pengujian formil. Adapun hukum yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya berdasarkan hierarki atau tingkatan-tingkatannya, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada ketetapan MPR, yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP, yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres, dan yang terakhir yaitu atau yang keenam adalah peraturan daerah atau Perda. Selanjutnya materi yang keempat yaitu hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis untuk mengatur kehidupan manusia. Adapun kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia yang menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional.
Lanjut, materi yang kelima yaitu hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Hukum kebiasaan atau yang sering disebut dengan hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber pada kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat tersebut karena adanya sanksi apabila melanggarnya. Nah, mengingat bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini sebagian dari pranata hukum adat itu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Hukum adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan lenyap seiring berjalannya waktu, karena sesuai dengan sifat hukum adat itu sendiri yaitu bersifat fleksibel atau mengikuti perkembangan zaman. Next, materi yang keenam yaitu hukum perdata. Apa sih hukum perdata itu? Hukum perdata atau yang lebih kita kenal dengan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan perseorangan antara perseorangan yang satu dengan yang lainnya di dalam suatu masyarakat. Adapun sistematika hukum perdata itu dibagi menjadi beberapa bagian buku, yaitu isi KUH Perdata. Buku pertama itu tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang daluarsa atau pembuktian. Lanjut, materi yang ketujuh atau materi yang terakhir adalah hukum dagang. Seperti namanya, hukum dagang itu sudah pasti adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam bidang perniagaan atau perdagangan. Sejarah hukum dagang itu dimulai di negara Eropa. Awal mula perkembangannya itu dapat dilihat atau dihubungkan dengan munculnya kota-kota pusat perdagangan di Eropa Barat. Di Indonesia sendiri, hukum dagang itu berkembang setelah merdeka. Tentunya Indonesia menciptakan beberapa hukum yang mengatur di bidang perniagaan atau perdagangan, seperti dalam bidang perasuransian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dan dalam bidang koperasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang pengkoperasian. Adapun beberapa sumber hukum dagang diantaranya adalah hukum tertulis yang dikodifikasikan, seperti KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya seperti pembahasan yang sebelumnya itu ada di Sistematika Hukum Perdata di buku ketiga tentang perikatan, dan KUH Dagang atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mungkin itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.